wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Randy. Kali ini saya mau membuat tugas 3 dari mata pelajaran pemrograman berbasis web, dimana di sini di tugas ketiga ini kita disuruh membuat salah satu pemrograman menggunakan kode JavaScript framework Vue.js dengan konsep view komponen. Terus ini kita membuat pemesanan bahan ajar SITA untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di IT. Di sini kita disuruh untuk wajib bisa membuat perorganisasian kode JavaScript. Terus konsepnya view komponen dan view template. Terus mahasiswa dapat menerapkan fungsi menampilkan data. Mahasiswa dapat menerapkan fungsi kondisional dan penggadaian. Pokoknya di sini banyak ya, karena di tugas 3 ini kita udah harus lebih lengkap. Terus di sini yang akan dinilai juga infonya itu kita wajib membuat strukturnya, itu struktur point Vue.js, struktur folder, struktur penamaan file, struktur komponen, menerapkan pemakaian view komponen dan template, itu nilai 20 poin. Terus penggunaan data binding, direction, array, filter, dan lain-lain itu kita bisa dapat nilai 10 poin kalau kita menjelaskan atau di pemrogramannya itu ada. Nah, di sini juga sudah ada dummy data bahan ajarnya yang sudah dibuatkan oleh dosen. Terus tugas yang harus dilakukan apa aja, ini sudah saya download, tinggal kita buka aja. Oke, nah ini adalah struktur proyek Vue pada tugas praktik ketiga. Jadi harus ada indeks HTML nya, terus ada folder asset yang dimana isinya itu ada CSS. Ini untuk desainnya ya, ini terserah kita mau seperti apa, intinya harus ada menggunakan CSS stylenya. Mau dimasukkan image, gambar juga boleh, bukan opsional. Terus lalu ada data itu data bahan ajar yang dummy tersebut ya, yang sudah dibuatkan oleh dosen. Data bahan ajarnya sumbernya data JSON. Terus JS di sini ada app.js nya. Terus komponen itu ada stock table JS ya. Terus ada di tracking.js, ada order form JS ya. Ini intinya yang ini sebenarnya contoh aja, tapi diwajibkan harus ada ya, karena strukturnya biar lebih jelas. Terus ada service-nya itu APJS. Terus ada template-nya. Template itu ada stock table HTML, di tracking HTML, order form HTML, dan status HTML. Nah, catatannya di sini nama filenya menggunakan gaya kebab cache untuk configure style digunakan dalam tugas. Ya, ini sebagai contoh coding seperti ini untuk indeks HTML-nya. Nah, ini yang akan diwajibkan harus ada ya. Di halaman stok bahan ajar ya, itu harus ada pilihan kode mata kuliah atau kode judul, kategori mata kuliahnya, UT daerahnya, lokasi RAP, dan harga. Nah, di sini wajib harus ada ya 5 ini. Terus untuk harganya itu diwajibkan harus pakai rupiah dan akan currency. Jumlah stoknya juga untuk quantity menggunakan format teks bahan ajar ya. Terus jumlah stok safety dan status ya. Terus untuk yang tracking DO nya juga sama, itu ada nama DO atau min. Ini bisa kita pakai di data bahan ajar dummy yang udah dikasih sama dosen ya. Intinya ini harus ada pilihan-pilihan yang ini. Oke, di sini saya sudah membuat codingnya, jadi biar tidak terlalu lama saja. Nah, di sini kita scroll ke atas. Di sini strukturnya itu harus ada indeks HTML ya. Ini indeks HTML nya yang udah saya buat ya. Untuk indeks HTML nya, terus asetnya di sini atau style CSS ya. Ini untuk style dari hasil webnya nanti apabila di running.
Terus data bahan ajar ini yang kita pakai untuk dummy-nya yang sudah dibuatkan oleh dosennya. Maaf teman-teman, dan di sini juga ada trackingnya. Tracking itu atas nama dari perjalanan menerima di loket keterangannya. Jadi ini waktu pas di pilihan tracking ini harus sesuai. Terus itu lanjut lagi ada DCS nya itu APPJS ya. DCS nya ada di sini saya menambahkan modal untuk tracking dan order. Jadi di sini saya juga membuat JS juga ya. Stock table JS tadi order status ya, stock table. Terus di service ya, service-nya APJS. Terus di template itu ada stock table ya, order DO tracking, order form, dan status netkey. Lalu ada app modal TML. Oke ya, di sini langsung aja kita coba running. Oke, kita coba running. Kita buka dulu untuk servernya. Nah, di sini ya tampilannya ya halaman stok bahan ajar. Di halaman stok atau pemesanan bahan ajar di stok ya. Di sini saya sudah ada itu kode mata kuliah. Kodenya ini isi 401 ECMA ini mengikuti bahan ajar ya, bahan ajar yang ada di dummy tadi yang sudah dibuat. Terus kategorinya sudah ada UT daerah Surabaya, kawasan Jakarta, lokasi, truk, harganya ini wajib harus pakai rupiah ya, sudah saya masukkan rupiah juga. Terus jumlah stok bahan ajar kuantitinya ya 12 buah, harus menambahkan 1 buah ya, jadi saya pakai buah. Terus stok safety nya juga 1 buah. Terus statusnya ini database catatan, database kan top review ya, menampilkan top review. Maksudnya ini adalah apabila stok ini aman ya, ada warna berubah warna hijau atau menipis warna oranye, atau kalau dia habis dia warna merah itu dimerahkan ya, jadi harus wajib dibedakan ya. Filter dari quantity stok dari nol. Terus bisa kita reset juga atau hapus ya, reset. Nah, ini kita coba dulu untuk membuat satu contoh ya, tambahan bahan ajar ya. Di sini kodenya kita buat ini asal ya. Kode judulnya contohnya MK 12345. Judulnya ini matematika. Kategori MK wajib. UT daerah saya masukin Padang. Lokasi rak ini kita contohnya Sosal. RG 2. Harganya kita tulis saja 50.000. Kuantitinya di sini saya masukin 10. Safety-nya itu 15. Catatannya wajib simpan ya. Ini tadi yang saya buat MK 12345 matematik, kategorinya wajib ya, Padang, daerah Padang, lokasi, harganya 50.000, stoknya 10 buah, safety-nya 15 buah, jadi statusnya menipis. Apakah bisa kita rubah? Bisa. Jadi contohnya misalkan stoknya itu 10 7 stok 7, safety-nya itu 5 misalkan, maka dia berubah. Nah, dia berubah menjadi aman, jadi tidak usah khawatir kalau kehabisan stok. Terus gimana kalau kita misalkan ubah dia kuantitinya 0? Nah, jadi kalau dia kuantitinya 0 berarti dia kosong ya. Jadi di sini ada menipis, ada aman, dan ada yang kosong. Lalu di sini kita diwajibkan apakah bisa dihapus ya, tombol delete atau hapus. Nah, untuk menghapus kita hapus. Oke, dia sudah terhapus. Oke, ini adalah untuk stok. Nah, lanjut kita masuk ke
tracking delivery order. Nah di sini halaman tracking DO. Nah ini di situ menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DO. Nah ini pencarian nomor DO atau NIM. Terus penggunaan dapat melakukan submit pencarian dengan cara menekan tombol keyboard atau enter ya. Saya enter. Terus ada reset ya. Reset pencarian dengan tombol keyboard atau escape. Terus terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order. Nah, ini tambah ya. Terus nomor DO nya dimana terlihat otomatis sudah dari DO tahun perjalanan sequence number. Misal DO 2025 untuk data awal, selanjutnya ketika sudah ada data tertentu baru menjadi DO 2025 dan seterusnya. Ini diisi secara manual oleh pengguna, namun secara pengguna ekspedisi CND yang dipilih oleh pengguna berdasarkan data OPP Jalis ya. Terus paket bahan ajar oleh pengguna berdasarkan data pada paket menggunakan elemen select. Nah oke, ini kita coba ya. Di sini coba kita cari dulu, misalkan ini kan sudah ada DO 2025 strip 0001. Nah ini kan kalau ini berarti dimasukin aja. Oke, sebelum itu coba kita buat dulu tambahnya dulu. Dan ini ya kita bikin asalnya 1.3.4.9 namanya Budi, ekspedisinya reguler, paketnya UT001, hari ini kirim, kita buat dulu. Nah di sini ada ya Budi, kirimnya ekspedisi. Nah di sini coba kita pencarian ya, 2025 strip 002. Nah sini dia masuk ke ini. Nah ini tadi kan diinfokan tadi ya. Nah ini misalkan kita buat satu, nah nanti kalau kita buat lagi dia otomatis dia kedua. Nah ini ya, yang saya bilang ini udah dari contohnya 01, terus otomatis dia menjadi 002. Nah kalau kita misalkan buat lagi ya Sinta Express asal kita kirimnya besok. Nah ini otomatis menjadi 003 ya, udah jadi 003. Jadi kalau kita buat terus dia otomatis nambah sendiri 01, 02, 104 ya. Jadi sesuai yang sudah diminta. Oke, ini adalah dari tracking delivery order. Oke, jadi di sini juga sudah tertera ya. Di sini ada contoh tanggal ya, untuk membeli konten pada tanggal performance pengambilan pertama. Ya sini tadi maksudnya tadi itu ya, sudah ada tanggalnya. Terus harga juga sudah ada ya, yang di DO ini tadi ya. Ini maksudnya ini harga, ini tanggal ya. Harganya 140.000 misalkan, IPS dasar 120. Ini kenapa kok bisa begini, karena ini saya mengikuti dari data sini, data bahan ajar. Ini kan sudah ditentukan ya, paket UT002 IPA dasar, IPS dasar itu 120, paket IPA 140. Nah ini IPS 120. Nah gitu, jadi udah sesuai mengikuti data bahan ajar JSON yang dibuat oleh dosen ya. Sini form order juga bisa ya, sama aja nanti masuknya dia di sebelahnya ya. Jadi sekian tugas 3 saya untuk mata pelajaran pemrograman berbasis web. Semoga di tugas 3 ini apabila ada kesalahan mohon untuk ibu dosen bisa kasih masukan untuk salahnya di mana agar saya kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih sudah mau menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.